Halo rekan-rekan semua, sekarang kita akan mempelajari mengenai UI dari Geomapit sebelum kita terjun ke dalam pembelajaran Geomapit yang sebenarnya. Nah sekarang rekan-rekan kita akan mempelajari langsung Geomapitnya, UI-nya seperti apa. Nah di sini rekan-rekan bisa melihat ketika sudah melakukan registrasi dan juga sudah mendapatkan pembayaran juga sudah dibayar, untuk lisensinya di sini akan masuk langsung ke dalam bagian dashboard ini. Di sini akan dijelaskan satu persatu di bagian kiri dan juga di bagian yang main dari menunya. Nah sekarang rekan-rekan di bagian insight ini adalah salah satu fitur Geomapit yang sudah berpindah ke dalam site selection dan site analysis, dan nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Dan di sini ada bagian dashboard. Rekan-rekan di sini adalah yang paling utama. Di sini kita bisa membuat new project, new folder, dan publication. Kemudian di sini juga selanjutnya menunya ada bagian business intelligence untuk membuat BI dan juga membuat form. Nah, kemudian di sini rekan-rekan kita akan banyak berfokus di bagian project ini. Nah, selanjutnya ini ada profile. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada nama dan juga identitas dari rekan-rekan dan juga ada history dari lisensinya. Di sini akun ini memiliki lisensi user personal dan juga ketika rekan-rekan membeli Sini AI dan Sini Data yaitu add-ons-nya nanti di sini akan masuk dan juga dapat terlihat di lisensi user. Kemudian di sini ada history payment-nya dan ada API key. Dan juga di sini ada tadi ya identitas rekan-rekan di industri mana, emailnya apa dan lain-lain. Kemudian di sini ada collaboration ketika rekan-rekan nanti ibaratnya ingin melakukan kolaborasi dengan user yang lain di dalam satu project. Kemudian di sini ada data, ada berbagai macam publikasi yang bisa kita lihat yang digunakan Geomapit dalam membuatnya. Kemudian di sini ada view plans ketika rekan-rekan nanti melakukan lisensi, penambahan lisensi atau membuat lisensi yang baru. Ini bisa menggunakan personal, ada add-ons-nya Sini AI dan Sini Data, kemudian di sini ada Teams, kemudian ada Enterprise, dan juga ketika ingin mendapatkan code yang bisa didapatkan dari Mapit, juga bisa dilakukan redeem code di sini. Sekarang kita akan langsung lanjut ke bagian dashboard kembali untuk membuat proyek pertama kita. Nah, rekan-rekan di sini ada new project, new folder, dan publication. Nah, sekarang kita akan langsung ke bagian new folder terlebih dahulu untuk membuat foldernya. Nah, di sini kita akan klik new folder, kita akan namai dengan folder Geomapit pertama, jadi first gitu ya. Kita tulis satu space first, dan kemudian kita akan klik save, dan di sini rekan-rekan akan muncul foldernya. Nah, sekarang kita akan membuat project baru dengan klik new project, dan kemudian kita akan menuliskan nama project pertama kita dengan proyek tutorial Geomapit. Dan di sini rekan-rekan juga bisa menuliskan deskripsinya, yaitu proyek ini digunakan untuk tutorial Geomapit. Dan di sini rekan-rekan ketika sudah dituliskan nama proyeknya dan juga deskripsinya, kita akan klik create project. Nah, di sini rekan-rekan sudah muncul proyeknya yang ini tuh ada di dalam atau di luar dari folder Geomapit pertama. Kemudian di sini kita akan klik bagian titik 3 dan kemudian kita akan klik bagian move to folder ke bagian folder Geomapit first untuk kita masuk ke dalam folder ini. Kita akan klik bagian move dan dia akan berpindah ke bagian folder ini. Tapi juga rekan-rekan ketika ingin katakanlah projectnya tidak ingin di dalam satu folder juga bisa, nanti dibiarkan saja di dalam project. Nah, kita akan klik bagian folders ini di bagian folder Geomapit first, dan di sini rekan-rekan akan melihat project yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengekspor lebih jauh di Geomapit editor. Nah, caranya kita akan klik bagian yang ada pena dan juga ada persegi panjang ini, dan kita akan klik. Dan di sini rekan-rekan akan langsung masuk ke dalam Geomapit editor di UI-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fitur-fitur yang ada. Yang pertama di sini rekan-rekan ada new layer. Jadi rekan-rekan tadi membuat project yang pertama dan kemudian di sini rekan-rekan ketika ingin membuat layer baru, di sini ada new layer. Di sini juga sama seperti tadi di project, ada layer name dan juga ada layer description. Kemudian juga sama halnya dengan tadi di dalam Geomapit editor ada folder yang bisa kita buat untuk mensegmentasikan berbagai macam layer yang nanti dibuat. Kemudian ada upload file, rekan-rekan semisal ingin mengupload file dalam bentuk SHP, shapefile, dan juga GeoJSON, ini harus ada beberapa catatan-catatan yang perlu diketahui. Salah satunya seperti menggunakan sistem koordinat WGS84, dan kemudian juga bisa disesuaikan extension lainnya. Ini bisa dilakukan upload file di dalam sini. Kemudian kita akan lanjut ke bagian connect to API, misalkan rekan-rekan mempunyai layer by API yang nanti bisa diambil berdasarkan API.
Kemudian ada join table atau melakukan join table, di sini bisa dilakukan juga dengan menggunakan GeoMapit. Kemudian di sini ada import data, rekan-rekan ketika ingin melakukan import data dari geodatabase Mapit, dan di sini beberapa datanya bisa dilihat berbagai macam sektor dan juga nanti bisa dilakukan importing dengan prompt yang sesuai dengan import datanya atau etalase data dan juga data yang ada di dalamnya. Kemudian misalkan ingin buat new folder layer, di sini bisa dilakukan pengambilan data folder dan juga bisa membuat folder yang baru untuk mensegmentasikan antara folder satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian kanan untuk di bagian data, sini dan tool. Di sini rekan-rekan ada data, di bagian sini ada chat, history dan summary. Nanti rekan-rekan ketika datanya sudah ada bisa dilakukan chat juga. Kemudian ada history dari historical chatnya dan juga summary dari data. Kemudian di bagian sini ada dua fitur utama dari GeoMapit, yaitu site selection dan site analysis. Site selection ini diperlukan ketika rekan-rekan ingin mendapatkan lokasi terbaik dengan beberapa aturan yang ada, yaitu ada yang pertama, ini bisa di-set untuk lokasinya, kemudian ada grid-nya, kemudian ada membuat formula dengan parameter, template, dan AI. Kemudian juga di sini ada parameter demografi atau formula dan juga nanti akan muncul untuk site selection-nya, tapi ini ada di sesi selanjutnya. Kemudian site analysis ini adalah analisis based by sini yang nanti bisa dilakukan penitikan di dalam satu area dan kemudian nanti akan muncul beberapa informasi yang berguna bagi analisis rekan-rekan. Kemudian di sini ada bagian toolbox, ada beberapa yaitu ada distance, elevation, area, radius, isokron, dan grid count point. Distance ini untuk mengukur jarak, nanti bisa dilakukan A sampai dengan B. Kemudian di elevation kita bisa melakukan pengukuran elevasi secara cross section, dan kemudian area untuk menghitung area, dan kemudian radius untuk menghitung radius, dan kemudian isokron untuk melihat keterjangkauan, dan grid count point untuk mendapatkan poin atau POI di dalam satu grid. Nah, sekarang rekan-rekan kita akan membuat layer pertama kita. Kita akan klik bagian new layer. Sini kita akan menulis layer tutorial GeoMapit. Nah, rekan-rekan juga bisa menulis di deskripsinya seperti layer ini adalah layer percobaan di tutorial GeoMapit. Bisa ditulis apa aja sesuai dengan kehendak rekan-rekan. Dan di sini karena foldernya belum ada, kita bisa langsung membuat, dan di sini saya ingin tipe geometrinya adalah point. Kemudian kita create layer. Dan di sini rekan-rekan nanti bisa melakukan ke step-step selanjutnya yang mana UI ini sudah dapat dipelajari dan juga dipahami, dan ini menjadi jembatan untuk ke bagian fitur-fitur selanjutnya. Itulah bagaimana cara kita mengenalkan dari UI dari GeoMapit, bagaimana membuat proyek, dan juga bagaimana kita membuat layer di GeoMapit. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.